Sementara itu pemirsa, memasuki hari ketiga Ramadan, harga ayam potong ukuran besar di pasar Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat tembus di angka Rp60.000 per ekor. Masyarakat berharap pemerintah dapat segera melakukan stabilitas harga bahan pangan agar tidak terus membebani ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Memasuki hari ketiga Ramadan, sejumlah harga telur dan ayam potong terus naik. Di pasar Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat, harga ayam potong ukuran kecil yang naik menjadi Rp30.000 per ekor. Sementara ayam potong ukuran besar kini tembus di angka Rp60.000 per ekor. Selain ayam potong, kenaikan juga terjadi pada komoditi telur ayam negeri. Dari semula Rp24.000 naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga ini biasa terjadi karena tingginya permintaan masyarakat. Meski demikian, para pedagang mengaku mengalami penurunan omset penjualan. Pembeli pada mengeluh, yang gendong anak yang biasa paha Rp20.000 nanya, berapa Bu? 23. Kok mahal ya? Diem terus saya pulang. Karena mahal ya? Iya. Atau gimana? Ya ada menurun sedikit. Melambungnya harga kebutuhan pokok di pasaran dikeluhkan para konsumen. Masyarakat mengaku pusing 7 keliling dengan kondisi saat ini karena cukup kesulitan mengatur pengeluaran belanja harian. Ayam harganya naik. Berapa? 10.000. Yang kecil 1 ekor tuh naiknya luar biasa loh, kan kesian. Harapannya harganya jangan naik lah, semua naik kan kesian ibu-ibu di pasar begini kalau naik semua nggak cukup buat belanja, ya kan? Belanja yang lain. Masyarakat berharap pemerintah dapat segera melakukan stabilitas harga bahan pangan agar tidak terus membebani ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Memasuki minggu pertama di bulan suci Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan, menyusul meningkatnya permintaan masyarakat. Di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, kenaikan harga paling signifikan terjadi pada harga daging sapi, yang semula berada di harga Rp130.000 per kilogram, kini menyentuh harga Rp150.000 per kilogram. Para pedagang mengaku kenaikan harga daging sapi ini membuat daya beli masyarakat menurun. Ya, munggah ya. Munggah harga 15 jual. Waktu munggah aja tanggal berapa itu? Tanggal 2 ya, Pak? Ya, sebelum puasa aja ya munggah. Respon mah ada aja. Cuman ada yang nggak jadi, kayak kadang-kadang enggak gitu aja, biasa. Kalau yang belanja begitu, kadang-kadang nggak cukup duitnya pulang lagi, nggak cukup kayak gitu ya. Selain daging sapi, harga daging ayam dan telur ayam pun ikut mengalami kenaikan harga. Daging ayam per kilogram dibanderol dengan harga Rp40.000 per ekor, yang semula hanya Rp35.000 per ekor. Sementara telur ayam menyentuh harga Rp32.000 dari semula Rp26.000 per kilogramnya. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai dan tomat. Tomat jadi berapa harga, Bang? 30. Dari sebelumnya? Paling minimal 15.000. Jadi 2 kali lipat lagi ya? Iya. Cabai lagi 80. 80. Sebelumnya? Paling 50-60. Iya. Tapi kalau pelanggan responnya gimana, Bang? Ya itu seret. Satu buat belanja doang. Keuntungannya nggak ada, habis buat belanja lagi. Pada ngeluh? Iya, kebanyakan sih ngeluh. Para pedagang memprediksi harga bahan pangan ini akan terus mengalami kenaikan, terutama saat menjelang Lebaran. Pemirsa, warga Kota Madiun, Jawa Timur rela berdesakan demi mendapatkan kupon pembelian sembako murah di lapangan Pilang Bango, Madiun, Jawa Timur. Warga yang didominasi emak-emak rela antri dan berdesakan sejak pagi hari. Kasihan orang miskin. Warga Kota Madiun, Jawa Timur rela berdesakan demi mendapatkan kupon pembelian sembako murah di lapangan Pilang Bango, Madiun, Jawa Timur. Pasar murah yang digelar pemerintah Kota Madiun ini menyediakan sejumlah kebutuhan pokok, di antaranya beras, telur, dan minyak goreng. Warga yang didominasi emak-emak ini mengaku rela antri dan berdesakan demi bisa membeli sembako dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar.
Beras SPHP 5 kg bisa didapat dengan harga Rp51.000. Telur Rp27.500 per kilogram dan minyak goreng Rp14.000 per liternya. Dari pagi jam 8 tadi ditumpuk, dikumpulin. Terus? Ini nggak dapat nomor. Nggak dapat nomor antri. Anak beras 5 kilo, Terus? telur 1 kilo, Terus? sama minyak 1 liter. Oh, harganya berapa, Mak? Untuk Harganya beras? 92.500. Sementara Dinas Perdagangan menyebut kuota pada pasar murah sembako ini ada sebanyak 300 orang dari 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Kelun, Pilangbangu, dan Kanigoro. Warganya, ada beberapa kelurahan yang improve atau inisiatif mendata warganya terlebih dahulu yang memberikan nomor antrian. Ada juga kelurahan yang memang diserahkan langsung ke pihak dinas untuk mengambil nomor antrian. Pasar murah sembako ini merupakan upaya pemerintah Kota Madiun untuk menekan inflasi. Gelaran pasar murah sembako akan dilanjutkan ke kelurahan lainnya di Kota Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, Ainus melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengklaim harga beberapa komoditas bahan pangan mengalami penurunan saat memasuki bulan Ramadan. Selain harga, pemerintah juga memastikan stok cadangan beras pemerintah aman saat memasuki bulan puasa. Pemerintah mengklaim harga bahan pangan pokok saat Ramadan sedikit menurun dibanding pekan-pekan sebelumnya. Selain harga, pemerintah juga memastikan stok bahan pangan khususnya beras masih mencukupi. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, cadangan beras pemerintah di Bulog hingga saat ini mencapai 1,1 juta ton dan diperkirakan akan bertambah saat panen raya di bulan Maret dan April ini. Sementara itu, pemerintah mencatat harga beras medium rata-rata nasional saat ini berada di kisaran Rp14.310 per kilogram dan beras premium Rp16.420 per kilogram. Nah, kalau kita lihat dari pengadaan dan penyaluran cadangan beras pemerintah, Bulog pegang stok GBP sebesar 1.131.885 ton dan stok komersial 14.549. Pengadaan beras dari dalam negeri, dari luar negeri masih ada on the way 614.720. Kemudian juga Bulog sudah menyalurkan stabilisasi pangan atau SPHP. Meski demikian, pemerintah mengakui terdapat beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan, seperti daging ayam, telur ayam ras, serta komoditas cabai seperti cabai rawit merah dan cabai merah keriting. Sementara itu, Badan Pangan Nasional memastikan bahwa ketercukupan stok beras nasional hingga saat ini sangat aman dan terpenuhi. Terlebih lagi di bulan Maret ini sejumlah daerah telah melakukan panen raya. Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency, Arief Prasetyo Adi, memastikan pasokan beras mencukupi bagi masyarakat di bulan Ramadan ini, di mana Bappenas meminta Bulog menyuplai beras untuk memenuhi pasar terus dilakukan. Bappenas optimis suplai yang akan meningkat seiring dengan tibanya panen raya mendatang akan mengoreksi permintaan dan harga beras di pasaran. Kepala Bappenas juga mengungkapkan bahwa program beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP akan terus diakselerasikan agar dapat memastikan distribusi beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat dapat kembali normal di pasar-pasar. Presiden memerintahkan pagi ini semuanya tolong dikonvert ke 5 kilo, kirim ke modern market, kirim ke pasar tradisional 5 kilo. Jadi ini teman-teman nanti akan bantu saya, teman-teman pedagang Cipinang. Ini kan sahabat saya semua di Cipinang. Kemudian yang komersial sudah disiapkan 200.000 ton. Khusus untuk Jakarta, permintaan dari Pak Gubernur DKI Jakarta dan Dirut Station diberikan 50.000 ton, ya. Itu nanti silahkan Pak Pamri Hadi, ya, Pak Dirut bersama teman-teman ini menyiapkan yang beras komersial untuk dikirimkan seluruh modern market yang ada di Jabodetabek.